Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan Ustazah Lani. Sebelum pembelajaran bahasa Arab dimulai, mari kita bersama-sama berdoa yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Baik teman-teman, untuk pekan ini kita akan belajar bahasa Arab tentang teks Al-Qiraah. Ustazah Lani harap teman-teman dapat mendengarkan dengan baik dan tetap semangat belajar bahasa Arab. Apa itu teks qiraah? Qiraah artinya membaca. Dari kata qara'a yaqra'u, iqra bismi. Artinya bacalah dengan namaku. Jadi artinya qiraah itu adalah membaca. Namun tidak hanya sekedar membaca teks bahasa Arab. Selain membaca, kita juga belajar memahami makna atau arti dari teks bahasa Arab tersebut. Jadi, nanti kita akan membaca suatu teks bahasa Arab, kemudian kita akan bersama-sama mencari tahu makna atau arti dari teks tersebut. Teman-teman bisa melihat di papan tulis, ini adalah teks qiraah yang akan kita pelajari. Karena kita sedang belajar tentang fil fasli, kemarin kita sudah belajar tentang al-mufradat fil fasli, kemudian al-hiwar seputar fil fasli, dan sekarang kita akan mempelajari teks al-qiraah tentang fil fasli. Di sana, di papan tulis, terdapat 6 baris. Ya, coba teman-teman hitung ada berapa baris. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membacanya dan apa arti dari teks tersebut satu baris ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai masuk ke baris pertama terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa melihat di tulisan Arabnya terdapat titik. Titik fungsinya adalah untuk memisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ya, teman-teman paham kan? Jadi kita akan mencari makna dan mengetahui bagaimana cara membacanya satu kalimat dalam satu baris. Ya. Ustazah Lani akan mencontohkan terlebih dahulu kalimat pertama. Indana madrasah kabirah. Artinya, kami mempunyai sekolah yang besar. Madrasah, sekolah. Kabirah, besar. Madrasah kabirah, artinya sekolah yang besar. Fil madrasah faslun, wa ma'mal, wa idarah, wa maqsaf. Artinya, di dalam sekolah ada kelas, laboratorium, kantor, dan kantin. Faslun, artinya sekolah. Ma'mal, artinya laboratorium. Idarah, artinya kantor. Maqsaf, artinya kantin. Teman-teman paham kan? Teman-teman bisa melihat di sana terdapat wa. Wa itu artinya dan. Jika di dalam bahasa Arab terdapat banyak wa seperti faslun, wa ma'mal, wa idarah, wa maqsaf. Tidak diartikan dan semua, tapi cukup menggunakan koma, karena itu adalah pemborosan kalimat jika di dalam bahasa Indonesia ya. Karena tentu saja bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda. Kemudian kalimat selanjutnya. Amamal madrasah sahatun nadifatun wa mal'abun wasi'un. Artinya, di depan sekolah ada halaman yang bersih dan tempat bermain yang luas. Amama itu artinya di depan. Sahah artinya halaman. Nadhifah artinya bersih. Mal'abun artinya tempat bermain. Dan wasi'un artinya luas. Baik, sekarang kita akan masuk ke baris kedua. Sama seperti baris pertama, kita akan mencari tahu maknanya dan cara membacanya satu kalimat. Baik, kita akan mulai masuk ke kalimat pertama di baris kedua. Bijanibil madrasah maktabatun. Janib artinya di samping. Madrasah artinya sekolah. Maktabah
artinya perpustakaan. Ingat ya teman-teman, maktabun dan maktabah itu berbeda. Jika maktabun itu artinya meja, maktabatun artinya perpustakaan. Ingat-ingat ya. Kemudian, al-maktabah kabiratun wa muntazimah. Artinya, perpustakaannya besar dan rapi. Teman-teman bisa perhatikan al-maktabah. Jika ada alif lam di awal kalimat, maka dia akan berbentuk kepunyaan. Jadi al-maktabah, perpustakaannya, ya. Hanya tinggal ditambahin nya atau itu adalah bentuk kepunyaan. Kabirah artinya besar dan muntazimah artinya rapih. Paham teman-teman? Baik, kita akan lanjut ke kalimat berikutnya. Waro al-madrasah masjidun. Di belakang sekolah ada masjid. Teman-teman bisa melihat al-madrasah. Di sana juga terdapat alif lam, tetapi alif lamnya tidak di awal kalimat. Jadi al-madrasah itu tidak membentuk suatu kepunyaan atau nya, ya. Jadi artinya waro al-madrasah masjidun. Artinya di belakang sekolah ada masjid. Waro'a artinya di belakang. Madrasah, sekolah, dan masjid tentu saja masjid. Al-masjidu nadhifun wa muntazim. Artinya masjidnya bersih dan rapi. Al-masjidu, masjidnya, bentuk kepunyaan. Bersih, nadhifun. Wa muntazimun, rapih. Baik, sekarang kita akan lanjut ke baris ketiga. Di kalimat pertama, Ungzur ila dzalikal fasal huwa wasi'un wa muntazim. Yang artinya, lihatlah ke kelas itu, dia atau kelas itu luas dan rapih. Wasi'un artinya luas dan muntazim artinya rapih. Teman-teman bisa perhatikan di sana terdapat huwa wasi'un wa muntazim. Di dalam bahasa Arab, huwa atau hiya dapat menjadi kata ganti bagi benda, manusia, dan juga hewan. Jadi, tidak hanya bagi manusia huwa atau hiya, tetapi juga bisa menjadi kata ganti bagi benda ataupun hewan. Teman-teman paham ya? Kemudian di kalimat kedua, fil fasli saburatun wa khizanatun wa makatibu jadidatun wa karasiyun kathiratun wa ghairuha. Maaf ya teman-teman, sebenarnya itu dibaca ghairuha. Fil fasli artinya di dalam kelas. Saburatun papan tulis. Khizanatun lemari. Makatibu itu adalah jamak dari maktabun yang artinya meja. Jadi jika makatibu itu adalah meja-meja yang banyak. Jadi mejanya lebih dari satu. Wa makatibu jadidatun. Meja-meja baru. Jadidatun artinya baru. Karosiyun adalah jamak dari kursiyon. Jika kursiyon artinya satu kursi, maka karosiyun lebih dari satu kursi. Wa karosiyun katsirotun, dan kursi-kursi yang banyak. Wa ghairuha, dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke baris keempat. Perhatikan ya, Ustazah Lani akan contohkan terlebih dahulu. Di kalimat pertama, Dzalikal Ustadz Mansur, yang artinya itu Pak Mansur. Mansur itu adalah nama orang. Jadi Dzalikal Ustadz Mansur itu adalah Pak Mansur. Jadi Mansur ini laki-laki atau perempuan? Tentu saja laki-laki karena dia adalah ustadz. Ustadz itu adalah Pak Guru. Jika ustazah itu adalah Bu Guru. Paham ya? Jadi artinya adalah itu Pak Mansur. Kemudian kalimat kedua, huwa al-ustadz fis sofil khamis, yang artinya dia atau beliau guru di kelas 5. Seperti di baris sebelumnya, huwa al-ustadz. Jadi huwa itu juga bisa menjadi kata ganti bagi manusia. Tadi kan kata ganti sebagai
benda, sekarang ini adalah kata ganti sebagai manusia. Huwa al-ustad fis sofil homis. Dia atau beliau guru, ustad guru fis sofil homis. Sofil homis itu artinya adalah kelas 5. Paham ya teman-teman? Kemudian kalimat selanjutnya, al-ustad Mansur mudarrisun mahirun wa mujtahidun. Yang artinya Pak Mansur mudarris artinya guru, mahirun wa mujtahidun. Mudarrisun mahirun wa mujtahidun artinya guru yang pintar dan rajin. Kalimat selanjutnya, huwa mudarrisul lughatil arabiyah, yang artinya dia atau beliau pengajar bahasa Arab. Mudarrisul lughatul arabiyah artinya pengajar bahasa Arab. Baik, sekarang kita akan lanjut ke baris kelima. Di kalimat pertama, ungzur ila tilkal hizanah hiya kabiratun wa jadidatun. Yang artinya, lihatlah ke lemari itu, dia atau lemari besar dan baru. Jadi teman-teman, hizanah artinya lemari, hiya itu dia menunjuk ke lemari ya. Dia adalah kata ganti dari benda tersebut. Kabirotun artinya besar dan jadidatun artinya baru. Kemudian kalimat selanjutnya, fil hizanati kutubun wa adawatun madrasiyatun. Yang artinya di dalam lemari ada buku-buku dan peralatan sekolah. Jadi kutubun itu adalah buku-buku, jamak dari kitabun. Jika kitabun artinya buku, maka kutubun artinya buku-buku. Bukunya lebih dari satu. Wa ada watun madrasiyatun, yang artinya dan peralatan sekolah. Ada watun itu artinya peralatan, madrasiyatun sekolah, peralatan sekolah. Selanjutnya baris ke-6. Jadi di baris ke-6 ini adalah lanjutan dari baris ke-5 tadi ya. Ustazah Lani contohkan terlebih dahulu. Minha mistoratun tawilatun wa mimsahatun baydaun wa miknasatun saudaun wa tolasatun jadidatun. Minha itu artinya di dalamnya. Di dalamnya, dalam lemari ya maksudnya, ada penggaris yang panjang, mistoratun tawilatun. Mistoratun itu artinya penggaris, tawilatun artinya panjang, penggaris yang panjang. Mimsahatun baydoun artinya penghapus berwarna putih. Baydoun itu artinya berwarna putih. Sedangkan mimsahatun artinya penghapus. Mimsahatun baydoun artinya penghapus berwarna putih. Kemudian wa miknasatun saudaun. Miknasatun artinya sapu, saudaun artinya hitam. Sapu berwarna hitam. Miknasatun saudaun. Wa tolasatun jadidatun. Tolasatun itu artinya adalah penghapus papan tulis. Jadidatun artinya baru, penghapus papan tulis yang baru. Beda ya, jika mimsahatun itu adalah penghapus yang biasa kita gunakan untuk menghapus pensil ya, menghapus tulisan dari pensil. Jika tolasatun itu adalah penghapus untuk di papan tulis. Paham ya teman-teman? Alhamdulillah kita sudah mencari tahu makna atau arti dari setiap baris. Sekarang kita akan mempelajari catatan ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan malhudhah. Kita mulai dari wasi'un atau wasi'atun, artinya luas. Kemudian nadifun atau nadifatun, artinya bersih. Jadidatun atau jadidun, artinya baru.
Mujtahidun artinya rajin. Amamun artinya di depan. Waraun artinya di belakang. Janibun artinya di samping. Mahirun artinya pintar. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas proyek kita pekan ini. Ustazah Lani harap teman-teman dapat memperhatikan dengan baik supaya memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal-soal di bawah ini. Ya, kita mulai dari nomor 1. Ustazah Lani akan contohkan bagaimana cara mengerjakannya. Nomor 1. Jadi di sini teman-teman menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, sudah ada beberapa kalimat di soal tersebut. Teman-teman tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Teman-teman dapat melihat artinya di video tadi ya. Pertama, nomor 1. Madrasatun kabiratun. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Madrasah artinya sekolah. Sedangkan kabiratun artinya besar. Teman-teman dapat menggabungkan. Jadi madrasatun kabiratun adalah sekolah yang besar. Seperti itu ya. Sekarang nomor 2. Cara membacanya. Perhatikan. Fil madrasah idaratun wa maqsafun. Fil madrasah idaratun wa maqsafun. Teman-teman dapat melihat artinya pada baris pertama. Ya, pada baris pertama. Kemudian nomor 3, amamal madrasah sahatun nadhifatun. Amamal madrasah sahatun nadhifatun. Lihat pada baris pertama, di sana ada artinya. Kemudian nomor 4, fil fasli makatibu jadidatun wa karosiyun kathiratun. Fil fasli makatibu jadidatun wa karosiyun kathiratun. Teman-teman bisa melihat artinya pada baris ketiga. Silahkan dicari ya teman-teman, pada baris ketiga. Kemudian nomor 5, maaf ya, sebenarnya itu dibacanya al-ustad. Al-ustad Mansur mudarrisun mahirun wa mujtahidun. Al-ustad Mansur mudarrisun mahirun wa mujtahidun. Silahkan cari pada baris keempat. Kemudian nomor 6, fil hizanati kutubun wa adawatun madrasiyatun. Fil hizanati kutubun wa adawatun madrasiyatun. Silahkan teman-teman cari pada baris kelima. Ustazah Lani ulangi ya. Nomor 1, silahkan teman-teman jika perlu dicatat di buku tulis. Nomor 1, cari pada baris pertama. Nomor 2, cari pada baris ke-1. Nomor 3, sama pada baris ke-1. Kemudian nomor 4, cari artinya pada baris ke-3. Sedangkan nomor 5, cari artinya pada baris ke-4. Dan nomor 6, pada baris ke-5. Ya, kemudian dari nomor 7 sampai nomor terakhir, teman-teman bisa mencari artinya pada catatan atau malhudoh yang sudah kita bahas tadi dalam video. Terima kasih, selamat bekerja teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan teks Al-Qiraah.
Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Dan Ustazah Lani harap dengan mempelajari teks Al-Qiraah, kita akan menambah wawasan mengenai bahasa Arab ya teman-teman. Dan jangan lupa dipelajari kembali. Ila liqa wa ma'asalamah, yang artinya sampai berjumpa lagi. Dan semoga keselamatan selalu menyertaimu. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali ya di rumah. Kita tutup pembelajaran dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.